yang lalu kita kesini, sekarang balik lagi kesini. Kalau beda ya. Emang beda deh. Nggak ada yang ngasih ya, ngasih kertas. Kan beda kel. Ada nih sarapan. Ada. Ada bazar. Ada bazar gak? Pak, Hah? ada bazar gak? Katanya ada bazar. Ada di atas. Alhamdulillah nyampe. Tuh ketemu siapa tuh? Di Javu deh. Di Javu ya. Di Javu deh, di Javu. Javu. Iya ada kaca guys. Ada kaca. Ada tuh, cari. Ada nggak? Ada nggak kaca? Cari. Tahu ah. Cari. Nggak tahu. Depan dia. Kaget. Cari. Ini dulu kan? Juga yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama menyaksikan momen yang penuh makna ini, dan juga kami serahkan kepada ayah bunda yang baru saja. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kedatangan dari SMK Darut Tauhid. Takbir. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah kedatangan dari SMK Darut Tauhid. Dan tentunya selamat datang kembali kepada seluruh ananda yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan outdoor selama 3 hari 2 malam. Semoga setiap pengalaman pembelajaran serta nilai-nilai yang telah diperoleh menjadi bekal berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih mandiri, disiplin, tangguh, dan juga bersambut dari SMA Darut Tauhid Boarding School Putri. Belakang SMP. Ini kayak ini. Yang merah. Dan yang terakhir, mari kita sambut dari SMP Darut Tauhid Boarding School Putri. Mana nih anaknya? Iya, karena di sebelah kanan. Di belakang karena dia sebelah kanan. Nanti paling belakang dia pasti. Nah, makanya. Nah. Mana? Ada udah kelihatan. Udah tuh. Itu bukan tuh. Mana dia? Mana mas? Itu yang mirip ya? Iya, itu yang mirip kan tapi. Yang mirip. Oh, tuh. Itu tuh. Itu. Itu bintang sih. Mana? Mana udah. Ya, penuh lagi mama. Masa? Asya.
depannya dia. Depan dia. Baik, kami informasikan kembali kepada ayah bunda kami mohon kesediaannya untuk Dia menengok ke sana mulu. berkumpul di area yang dapat menghalangi pandangan yang di belakang. Kami informasikan kembali, kami mohon kesediaannya kepada ayah bunda untuk tidak berdiri ataupun berkumpul di area yang dapat menghalangi pandangan peserta yang lain yang berada di belakang. Silakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan juga nyaman. Dan sekali lagi, kami yang silakan menyesuaikan awak, boleh bergeser biar ada jarak untuk nanti menanggalkan tasnya. Patokannya barisan paling kanan dan depan. Silakan boleh dirapikan di depan barisannya masing-masing. upacara penutupan masa ta'aruf santri baru SMP, SMA, SMK Darut Tauhid tahun ajaran 2026-2027 segera dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Istirahat di tempat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Oh itu. Pagi. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Laporan. Upacara penutupan martabak SMP, SMA, SMK Darut Tauhid tahun 2026 siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pembacaan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Penanggalan dan penyematan tanda peserta. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Diikuti oleh para santri. Tekad kehormatan Darut Tauhid. 1. Kehormatan kami adalah menjadi hamba Allah yang bertauhid tanpa menyekutukan Allah. 2. Kehormatan kami adalah menjadi pengikut setia dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Kehormatan kami adalah menjadi pecinta dan pengamal Al-Quran sebagai pedoman hidup. 4. Kehormatan kami adalah menjadi muslim berakhlakul karimah, berkarakter baik dan kuat. 5. Kehormatan kami adalah menjadi pembelajar sejati, pengamal ilmu yang gigih, ulet, disiplin, serta memberi manfaat bagi bangsa dan umat.
amanah. Amanat istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan, yang maha tahu segala-galanya, yang menciptakan kita semua, yang memberi hidayah jadi Islam, dan memberi taufik kita berada di tempat ini untuk belajar. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan pertemuan ini, dan hanya dengan pertolongan Allah pertemuan ini memberi manfaat bagi sisa umur kita dan bisa menjadi bekal bagi akhirat kita. Anak-anakku sekalian, semua pasti ingin sukses, tapi tidak semua orang tahu sukses itu apa dan bagaimana cara sukses yang sebenar-benarnya. Sukses itu adalah masuk surga. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Di dunia ini hanya mampir sebentar, dan semuanya yang terjadi di dunia adalah ujian. Orang yang akan sukses dunia dan akhirat, kuncinya sederhana sekali, yaitu akhlakul karimah. Siapapun yang ingin bahagia, kuncinya akhlak yang mulia. Siapa yang ingin terhormat, kuncinya akhlak mulia. Siapa yang ingin hidupnya senantiasa ditolong Allah, kuncinya adalah akhlak mulia. Siapa yang ingin akhir hayatnya husnul khotimah, kuncinya adalah akhlak yang mulia. Siapa yang ingin kuburnya lapang, akhlakul karimah, dan timbangan terberat di akhirat adalah akhlakul karimah. Tidak ada artinya nilai yang bagus kalau akhlaknya buruk. Tidak ada artinya gelar yang panjang kalau akhlaknya rusak. Tidak ada artinya rupawan kalau akhlaknya bejat. Kita sudah lihat berita-berita menyedihkan di negeri kita yang ditangkap tidak kurang gelarnya S1, S2, profesor, dan ujungnya jadi pencuri. Tidak ada kebanggaan bagi orang tua melihat anaknya diborgol menjadi orang yang terhina karena akhlak yang buruk. Tidak ada artinya jabatan tinggi kalau akhlaknya rusak. Oleh karena itu, pendidikan di Darut Tauhid, goal utamanya satu, yaitu akhlakul karimah. Siap anak-anakku sekalian? Tidak ada orang tua yang bangga memiliki anak yang pintar, gelarnya panjang, hartanya banyak, bila akhlaknya durhaka kepada orang tua. Tidak ada suami yang bangga punya istri rupawan, cerdas, kalau akhlaknya durhaka kepada suaminya. Tidak ada kemuliaan, kebahagiaan tanpa akhlakul karimah.
Oleh karena itu martabak kali ini berbeda dengan martabak sebelumnya. Kali ini anak-anakku sekalian dididik melihat contoh akhlak yang baik, diberi ilmu supaya tahu akhlak yang baik, dan dididik, dilatih supaya memiliki akhlak yang baik. Kalau anak-anakku sekalian memiliki akhlak baik, Allah akan suka. Kalau Allah suka, nanti akan diberi tempat terbaik, dicerdaskan akal pikiran, hadiah bagi yang akhlaknya baik. Dibuat orang-orang menyayangi kita, hadiah bagi santri yang berakhlak baik. Kalau nanti ingin sekolah, kuliah, Allah pilihkan sekolah terbaik, hadiah bagi yang berakhlak baik. Rezekinya dipilihkan rezeki yang berkah, hadiah bagi yang berakhlak baik. Orang yang akhlaknya baik dinamakan orang yang bertakwa. Kuncinya hanya dua. Satu, hatinya punya iman yang kuat, dan yang kedua, apa yang dilakukannya nampak tersembunyi adalah perbuatan yang disukai Allah. Jadi hanya dua kunci orang berakhlak baik. Satu, iman, dan yang kedua, amal soleh. Insya Allah inilah pendidikan yang paling utama di Darut Tauhid. Dididik supaya jadi orang yang disukai Allah, agar imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Bisa paham anak-anakku sekalian? Itulah sebabnya bisa tidak naik kelas walaupun matematik 10, walaupun nilainya bagus, kalau mulutnya tidak bagus. Kalau kata-katanya jelek, tidak bisa naik kelas, tidak bisa lulus sekolah. Apalah artinya nilai bagus kalau lisannya tidak bagus? Lisan tidak bagus akan mengantarkan perilaku yang tidak bagus. Jangan heran, satu semester pertama semuanya dilatih, selain ibadah, dilatih menjaga lisannya. Karena semua kerusakan ada diawali dengan kata-kata yang tidak baik. Insya Allah selama sekolah di sini dididik tidak dengan kekerasan, kekasaran, karena para guru, para pengelola sekolah ini wajib menjadi contoh. Tidak ada kemarahan, tidak ada kekasaran, tidak ada kekerasan. Yang ada adalah seharusnya keteladanan dan mendidik dengan kelembutan dan kasih sayang. Insya Allah, Allah lah yang mengubah anak-anakku sekalian. Selamat bergabung di Darut Tauhid. Takdir Allah menentukan adik-adik sekolah di sini. Semoga inilah yang membuat adik-adik, anak-anak sekalian bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran, mengenal hidup bahagia dan mulia dengan akhlakul karimah. Dan mudah-mudahan dengan akhlak inilah orang tua kita akan bahagia di dunia ini, dan bila wafat doa anak yang soleh bisa menjadi jalan orang tua bahagia di akhirat kelak. Hanya orang-orang yang berakhlak baiklah yang benar-benar akan dicintai, dimuliakan, dibahagiakan, disukseskan oleh Allah dunia wal akhirat. Semoga Allah menggolongkan kita berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah hamba-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, berkahilah apa yang dapat kami lakukan ini. Jadikan pertemuan ini benar-benar menguatkan iman kami, menjadi jalan kemuliaan akhlak kami. Jadikan anak-anak ini anak yang soleh, anak-anak yang berhati bersih, anak-anak yang berakhlak mulia. Karuniakan kecerdasan, kesehatan, kemudahan, dan karuniakan anak-anak ini masa depan penuh kemuliaan ya Allah. Jadikan anak-anak ini penyejuk hati orang tuanya, menjadi hamba-hamba yang Engkau jadikan contoh kebaikan, yang hidupnya penuh kemanfaatan. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan ini menjadi jalan ibu bapak kami bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzakh, bahagia di akhirat kelak. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan ini benar-benar membuat Engkau ridho, dan Rasulullah pun memberi syafaat. Lindungi sekolah ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari contoh yang salah. Lindungi ya Allah, jangan biarkan amanah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wahai yang maha mendengar, andai ajal memisahkan kami, kumpulkan kami semua di surga-Mu bersama orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berbuat baik, dan sebanyak-banyak hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Laporan. Alhamdulillah, terima kasih. Kembali ke tempat. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Mat! Tegak! Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Mulai. Sekalian, mari tundukkan hati kita. Tahukah siapa guru kita yang pertama?
guru kita yang paling utama. Itu adalah ibu bapak kita. Kenanglah 9 bulan di rahim ibu. Berdiri berat, berbaring sulit, tapi bahagia melihat kita ada di rahimnya. Tenanglah pada waktu kita akan terlahir ke dunia. Sakit tidak terperikan, bersimbah air mata, bersimbah darah. Dan ketika melihat kita lahir, hilang semua penderitaan ibu, bahagia melihat kita. Dipeluk, dicium, dibelai, ditatap. Itulah awal kita terlahir ke dunia. Anak-anakku sekalian, ayah membanting tulang, memeras keringat, mencari nafkah agar jadi bayi yang sehat. Ibu tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita, walaupun sedang nikmat makan. Ibu tidak tidur sebelum kita nyenyak. Tidak rela satupun nyamuk menyentuh kita. Hari berganti hari kita semakin besar, tidak pernah mengenal lelah. Kalau kita sakit, apapun dilakukan agar kita tetap sehat, panjang umur. Kalaupun mau menukar nyawa, orang tua rela agar kita bisa hidup bahagia. Anak-anakku sekalian, kita tidak tahu berapa lama lagi menatap wajah orang tua kita. Akan ada saatnya ibu memejamkan mata selama-lamanya. Juga ayah akan pulang ke pencipta. Akan ada saatnya kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Andai suatu saat ibu sudah pulang, sudah terpejam selamanya, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, nasihatnya, gurauannya. Apabila orang tua kita sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangan, memberikan oleh-oleh kesukaan yang tidak seberapa. Andai orang tua kita telah sudah diusung menuju pekuburan, itulah saat terakhir kita melihatnya di rumah. Andai tanah sudah mengubur ibu bapak, hanya tinggal nisan yang bisa kita tatap. Anak-anakku sekalian, kita tidak tahu berapa lama masih bisa menatap orang tua. Jangan sia-siakan anakku. Selagi orang tua ada, bahagia. Berikanlah kata-kata terbaik bagi orang tua, sikap terbaik, penghormatan terbaik. Jangan sakiti orang tua. Penyesalannya tidak akan pernah berakhir. Jadikanlah belajar di pesantren ini salah satu cara kita membahagiakan orang tua. Jangan biarkan mencoreng air, jangan biarkan menoreh luka. Ya Allah,
Catatkanlah kami jadi anak yang kau balas budi. Catatkanlah sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua. Jangan biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Bimbing kami ya Allah menjadi anak semulia-mulia anak, semulia-mulia akhlak, dengan doa yang kau ijabah. Ya Allah, andai kami berpisah dengan orang tua, maka pertemukanlah kelak kami di surga. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjuang anak-anakku sekalian. Jadilah anak yang berbakti. Jadilah anak yang menjadi cahaya. Jangan pernah menoreh luka menjadi air. Kepada para orang tua, silahkan temui anaknya, bukalah dan doakan dengan doa terbaik. Belakang mah, belakang, dari belakang. Silakan orang tua temui dan doakan anaknya dengan sebaik-baik doa. Mohon. Silakan pada orang. Silakan para orang tua temui anaknya dan doa dengan doa terbaik. Lama banget lagi. Nanti ke barisan lagi. Ih, mama ini mana cewek lagi? Silakan orang tua keluarkan doa terbaik. Mudah-mudahan Allah yang Maha Mendengar mengabulkan doa. Doa bisa mengubah takdir. Sama salim doang. Oh salim sama ke kamar salim yang benar. Peluk ke kacanya, peluk ke kacanya, peluk ke kacanya, peluk.
peluk aja, peluk aja. Anak. Ngapain aja udah ada. Oh, berat banget nih. Diinformasikan kepada peserta tidak berkenan untuk keluar dari area lapang terlebih dahulu dan akan menetap di area lapang. Kan ini terakhir kan. Terakhir kan. Iya, udah 15 hari kan. Dokter Oki. Dia periksa doang. Emang nggak apa-apa. Sama kamu. Iya kan? Yang bawah itu mah. Coba lu tadi dia sama mama. Berapa? Gatal nggak? Masih sampai sekarang gatal. Kadang gatal. Lihat tadi. Kami informasikan kembali untuk santri untuk tetap di area lapang utama karena acara akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Kan ini mau udah sampai. Ini kan capeknya udah. Sekarang mau mandi. Sekarang bawa nggak? Nggak apa-apa. Mama bawa. Insya Allah siapapun yang ingin hidupnya bahagia, mulia, sukses, apa kuncinya? Akhlakul karimah. Kalau orangnya baik, kalau akhlaknya baik, Allah akan suka. Kalau Allah suka, nanti adik-adik diberi takdir terbaik. Mau sekolah kemana saja, kuliah di mana saja, semuanya milik Allah. Kalau Allah memudahkan, pasti mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang penting kita disukai Allah. Kalau Allah suka ke kita, Allah berikan takdir terbaik. Itulah yang terpenting sekolah di sini, ya. Setuju? Harus setuju. Orang tua jangan cuman ingin anaknya baik, ya. Karena Allah melihat kelakuan ibu bapaknya. Bagi orang tua yang suka marah-marah, tobat. Bagi yang suka browsing HP terus-terusan, jarang baca Quran, tobat. Yang menyalahkan anak-anak ini adalah Allah, bukan pesantren ini. Dan Allah melihat kelakuan ibu bapaknya setiap saat. Jadi jangan cuma nitipkan anak ke sini. Tidak bisa kami mengubah siapapun. Yang bisa mengubah anak ini adalah Allah penciptanya. Kami di pesantren, para guru, para pengelola berusaha agar jadi guru yang disukai Allah, sehingga bisa jadi jalan anak ini berubah. Tapi orang tua juga harus berubah. Doanya harus kuat, harus banyak belajar. Jangan sampai cuma anak-anak yang belajar. Karena Allah lihat kelakuan ibu bapaknya setiap saat.
Allah dengar doa ibu bapak. Dititipkan di sini Allah yang bisa mengubah. Mudah-mudahan dari sekolah memperbaiki diri, orang tua memperbaiki diri, hasilnya anak-anak kita ditakdirkan lebih baik dari kita. Setuju? Lihat terus medsos Agim kalau mau. Karena kajian tauhid ini intinya. Pernah ada orang tua apakah lulusan dari Darut Tauhid ke perguruan tinggi negeri? Kami membantu, tapi bukan itu fokusnya. Karena yang koruptor juga rata-rata perguruan tinggi negeri dan swasta yang bagus-bagus. Ujungnya jadi koruptor, mau apa? Benar? Minimal tidak ada satupun lulusan Darut Tauhid yang nanti ditangkap karena berbuat tercela. Tapi alhamdulillah di Serua 97% masuk ke perguruan tinggi negeri. Di kita berapa Pak Gatot? Hah? 74. Yang sudah masuk sambil nunggu 74%, tapi bagi kami bukan itu yang terpenting. Karena di negeri ini udah jadi bukti gelar hebat, jabatan hebat, populer, ujungnya nyolong, benar? Jadi jangan bangga kalau punya anak-anak yang punya dunia tapi tidak punya akhlak, nggak bisa bahagia. Qadarullah, saya dititipin anak 11, jadi sudah tahu rasanya bagaimana harus minta tolong ke Allah supaya anak-anak jadi baik. Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek sekalian. Itu doa panjang umur. Insya Allah kalau saya lihat gini Bu, ini adalah amanah dari Allah. Kalau lihat ini dosanya masih sedikit. Kalau lihat ini, kan? Kalau lihat ini apa? Pahalanya banyak. Jadi kesini ingat dosa sedikit, kesini ingat enak aja dosanya juga. Insya Allah. Maaf ya nak, nggak boleh ada sampah di sini. Begitulah, jangan muluk-muluk, pesantren ini biasa-biasa aja. Yang bisa nolong cuman Allah. Ingat baik-baik, kami nggak janji apa-apa. Susah ngurus anak orang sebanyak ini Bu. Kalau nggak ingat takdirnya harus begini, lebih baik ngurus anak sendiri daripada anak ibu bapak gini yang capek ngurus anak orang lain tuh tahu. Tapi inilah amalnya. Dari segini hilang satu cuman satu, tapi bagi orang tuanya hilang satu hilang segalanya. Bisa dijaga siang malam Bu, kayak gini tuh. Satu aja santri nggak ada, semua sibuk. Orang tuanya bobo ya. Anak-anakku sekalian siap? Benar-benar siap? Apa kunci sukses dunia akhirat? Tiada prestasi tanpa akhlak. Ya benar, tanpa disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oh, ininya tasnya langsung di ini ya, dilepas. Terus dia kesannya pakai apa? Plastik. Pakai plastik mah.